Kayak pertama-tama itu struktur proyek. Jadi struktur proyek ini untuk menambahkan folder folder yang ingin kita buat. Contohnya dari saya itu folder rental. Untuk gambaran foldernya seperti ini, bisa dilihat sebelah kanan ada folder rental. Apabila mengetikkan Python manage page startup rental di sel bagian sini, nanti akan muncul. Selanjutnya itu tambahkan rental ke installed app di bagian folder The Django Project file setting B. Jadi bagian ini digunakan untuk memberitahu Django yang mana harus diaktifkan sehingga model view, form, dan template dapat digunakan dengan benar di seluruh project. Jadi contohnya seperti ini. Jadi awalnya tuh cuman bagian ini aja, ini tuh belum ada bagian rental, jadi kita tambah secara manual agar bisa menyesuaikan dengan folder rental ini. Selanjutnya yaitu jadi pengaturan ini penting karena konfigurasi installed app, template, dan static tree sangat penting karena ketiganya menentukan bagaimana Django mengenali aplikasi atau web, menemukan file HTML, serta power off memuat file statis seperti gambar dan CSS. Jadi tanpa pengaturan ini aplikasi tidak dapat berjalan dengan benar, halaman tidak akan tampil, file CRUD tidak ditemukan, gambar akan tidak muncul. Untuk gambarnya seperti ini. Ya, jadi untuk metode seperti ini. Selanjutnya yaitu buka Django Project URL untuk mengatur jalur URL utama project. Jadi untuk mengaturnya kita menambahkan kode ini. Nah, ini versi udah jadinya ya. Awalnya ini cuman dikit, jadi cuman ada pet include view dan ini tambahannya. Jadi untuk folder rentalnya itu ada ini folder utama aplikasi CRUD, jadi di sini. Nah, di bagian rental ada init, admin, apps, form, model, test, URL, dan view. Selanjutnya itu model PY. Jadi ini digunakan untuk membuat struktur tabel database. Visualnya seperti ini. Ya, detailnya seperti ini. From, kelas, model, serial. Ini digunakan untuk membuat struktur database. Jadi ada kelas customer, PS5, game, aksesoris, rental, dan kelas maintenance. Ini akan dihubungkan ke bagian template yang isinya yaitu tampilannya, yaitu seperti ya tampilan awal. Selanjutnya itu kita lanjut
edit ke file from py. Jadi ini gunanya untuk menyediakan model forms untuk setiap model. Jadi model form digunakan agar tampilan CRUD mudah dibuat menggunakan HTML secara manual. Jadi ini agar lebih mudah aja, mempermudah. Jadi seperti ini model kelas-kelasnya. Selanjutnya itu view py. Ini gunaannya mengatur logika CRUD seperti create, read, update, dan delete untuk semua model. Setiap model memiliki fungsinya sendiri, yaitu ada list, detail, create, update, dan delete. Ya, ini modelnya. Yang pertama itu untuk bagian tampilan PS5, yaitu ada PS5 list, detail, create, update, dan delete. Semuanya sama seperti customer, terus game, terus aksesoris, dan rental. Kelas-kelasnya sama. Selanjutnya yaitu di URL py. Ini gunanya untuk menetapkan URL untuk semua halaman CRUD per model. Jadi untuk menyambungkan URL-nya. Jadi ini isinya. Jadi untuk ini sebenarnya untuk menyambungkan ini ya, di bagian ini seperti ada buat rental PS5 ini ada di bagian template, yaitu ada aksesoris ini karena nyambung ya. Ini contohnya bagian rental karena ada bagian list, add, detail, delete. Ini juga ada bentuk detail, from, dan list. Selanjutnya yaitu folder template berisi semua halaman HTML. Jadi saya menggunakan Bootstrap agar tampilannya ya agak sedikit bagus. Selanjutnya itu langsung ke bagian tampilan, halaman tampilan. Yang pertama itu untuk itu base HTML. Kegunaannya template ini untuk layout halaman, yaitu berisi navbar. Jadi nanti saya tunjukkan navbar PS5, customer, rental, maintenance, game, aksesoris. Jadi ini struktur dasarnya. Ini ya, ini struktur dasarnya, dan untuk hasilnya itu seperti ini ya. Ada stok PS5, customer, maintenance, game, dan aksesoris seperti yang saya tulis. Selanjutnya yaitu file index HTML. Gunanya untuk menampilkan halaman profil dan dashboard awal, yaitu seperti ini. Ini halaman tampilan awal atau dashboard, yaitu ada foto saya, nama saya, NIM, dan nama aplikasi atau webnya. Jadi ada untuk melihat ada berapa unit PS5 customer dan aktifnya. Ini untuk orang yang rental PS ya kan. Selanjutnya yaitu list HTML, form, detail HTML, dan konfirmasi delete. Jadi ini tuh fungsinya untuk menampilkan seluruh operasi CRUD untuk PS5 secara manual. Jadi seperti ini buat tampilannya. Jadi kita kasih contoh aja. Saya kasih contoh. Nah, kita add PS5 nya, kita serialnya kita ganti ininya, karena kalau sama nggak bisa ya kan. Ini isi PS5 terserah mau apa. Condition new, first day itu kita save dan akan muncul di sini, yaitu tadi saya ketikkan ini.
Ini untuk serial model PS5 dan ini modelnya PS5 Fat untuk berharga sekitar $10 ya segitu. Modelnya itu folder template customer. Jadi ini untuk menambahkan customer siapa saja yang mau rental PS. Jadi ini kita contohkan seperti ini, kita contoh saja. Ini sebenarnya bisa NIM tuh seperti mungkin nomor KTP atau apa ya kan, terserah, pun terserah. Kita save ya, akan muncul di sini lainnya yaitu folder template game. Jadi ini untuk customer melihat list game apa aja yang ada di rental saya ya. Ini untuk list gamenya. Mungkin kita bisa contohkan atau kita bisa menambahkan game apabila mau sebagai admin. Contoh game ya. Power off. Gaming mode. Nah ini untuk menambahkan game. Selanjutnya yaitu folder template aksesoris. Di sini berisi aksesoris seperti DualSense itu controller stick atau PS5 stick PS5 gitu. Kita bisa menambahkan mungkin aksesoris PS5 ya. Ya seperti ini untuk aksesorisnya agar customer bisa melihat ada apa aja di aksesoris kalau ingin rental atau membelinya. Selanjutnya itu template rental. Ini berisi CLUD ya, ada CLUD nya untuk rental. Jadi bagian rental ini memiliki relasi money to money ke aksesoris dan for ID ke customer dan PS5 list, jadi nyambung ya kan. Bagian rental jadi add rental, jadi ini tuh add rental tuh menyambung ke bagian ini customer, game, aksesoris dan tanggal ya. Kita untuk melihat ya PS yang tersedia hanya 3. Kita memilih contohnya ini customer, jadi memasukkan Anton terus game, terus kita pilih maunya apa, kita pilih tanggalnya. Nah, hasilnya akan seperti ini, akan keluar dengan nama Anton. Tanggal rental awal yaitu tanggal 20 sampai pengembaliannya di tanggal 21. Selanjutnya yaitu folder maintenance. Ini berisi itu ya, untuk menampilkan status perbaikan ada apa aja PS5 yang sedang diperbaiki
gitu, agar customer melihat kalau PS5 yang dia inginkan untuk rental ternyata sedang maintenance. Seperti ini contohnya ya, kita lihat view untuk PS5 nya itu 901, berarti yang sedang dibagi itu PS5 Slim. Jadi customer tidak bisa apa merental PS ini karena sedang di maintenance gitu. Selanjutnya itu folder static ini berisi CSS custom, tapi ya ini CSS custom untuk bagian ini ya kan, custom ini kan ukurannya height 20, karena awalnya nggak kayak gini kan ya. Ini image itu isinya foto saya ya, ini jadi ukurannya awalnya segini terus jadi segini. Jadi untuk menjalankan jadi sebelum ini tampil kita harus mengetikkan ini Python manage migration. Jadi ini untuk menjalankan itu webnya. Dan selanjutnya kalau berhasil kita load ini, dan apabila berhasil kita run servernya, yaitu servernya 003.000, dan hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Sekian.